Kebangkitan bangsa Jepang sebagai negara kecil di Asia Timur selain diawali oleh restorasi Meiji, kepercayaan diri mereka semakin membumbung tinggi setelah memenangkan perang dengan Uni Soviet yang dikenal sebagai negara besar dan kuat di dunia. Sikap bangsa Jepang dalam memandang dunia berubah 180 derajat setelah kedua peristiwa tersebut. Hal ini dapat diidentifikasi dari politik luar negeri mereka yang menginvasi negara-negara tetangganya seperti Korea Selatan dan negara Cina. Bahkan dalam praktiknya, mereka sampai menginvasi negara-negara di Asia Tenggara termasuk negara kita, Indonesia. Di Indonesia sendiri, Jepang berkuasa setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu dengan perjanjian Kalijati di tahun 1942. Lalu, bagaimana sikap bangsa Indonesia menghadapi tentara Jepang? Dalam perjalanan perjuangannya, tentu tokoh-tokoh bangsa Indonesia berjuang dengan berbagai cara. Namun pada intinya mereka berkomitmen apapun cara yang mereka lakukan tujuannya sama, yaitu bagaimana cara mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, tokoh-tokoh bangsa kita sangat cerdik, sangat cepat bisa beradaptasi dan berimprovisasi dalam berjuang menghadapi para penjajah, terutama penjajah Jepang. Tokoh-tokoh bangsa kita ada yang berjuang secara kooperatif, ada juga yang berjuang secara konfrontatif. Tokoh-tokoh bangsa yang berjuang secara kooperatif adalah tokoh-tokoh bangsa dari golongan tua. Sedangkan tokoh-tokoh bangsa yang berjuang secara konfrontatif adalah tokoh-tokoh bangsa dari golongan-golongan muda. Seperti yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebelum membacakan teks proklamasi, mungkin dalam perjalanannya kita seakan-akan bekerja sama dengan Jepang. Namun pada hakikatnya kita menyusun kekuatan sendiri untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia seutuhnya. Proses pembentukan BPUPKI atau Jokuri Sujonbi Kosakai dan PPKI atau Dokuri Sujonbi Inkai adalah bentuk dari hasil perjuangan secara kooperatif golongan-golongan tua bangsa Indonesia. Sedangkan peristiwa Rengas Dengklok dan penetapan tanggal dilaksanakannya pembacaan teks proklamasi bangsa Indonesia bisa kita analisis sebagai hasil dari perjuangan dari tokoh-tokoh golongan muda bangsa Indonesia. Di sini kita bukan sedang mencari perbedaan, namun kita sedang belajar bagaimana sebuah perbedaan bisa menjadi sebuah kekuatan untuk mencapai cita-cita bersama. Namun kenyataannya negara-negara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat tidak tinggal diam setelah pangkalan angkatan perang mereka di Hawaii diluluh lantakan oleh tentara Jepang. Mereka menyusun kekuatan terutama dengan negara sahabatnya Australia untuk memukul mundur pasukan Jepang dari Asia Tenggara dan secara keseluruhan dari Pasifik. Pada puncaknya, kota sentral di Jepang dibom atom oleh tentara Amerika pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 dan kota Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak seketika. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi dan membicarakan tentang proses perjanjian kemerdekaan bangsa Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu diketahui oleh tokoh-tokoh golongan muda, terutama oleh Sultan Syahrir. Lantas, Sultan Syahrir bergegas dengan tokoh-tokoh pemuda yang lainnya untuk menemui Hatta dan menuju ke rumah Insinyur Soekarno untuk meminta segera diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa melalui musyawarah PPKI. Namun golongan tua yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno tetap bergeming pada pendiriannya. Mereka ingin tetap kemerdekaan bangsa Indonesia dilaksanakan sesuai prosedur, yaitu melalui musyawarah PPKI pada tanggal 24 Agustus 1945.
Karena menurut golongan tua beralasan bahwa tentara Jepang di Indonesia itu masih memiliki kekuatan yang nyata. Mereka juga tidak menginginkan hal-hal yang dapat merugikan rakyat Indonesia. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua akan waktu kapan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia mendorong tokoh-tokoh golongan muda yang lainnya seperti Sukarni, Heru Saleh, Sudanko Singgih, Dr. Muwardi, kemudian Dr. Sucipto untuk membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke luar kota dengan alasan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada akhirnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tokoh-tokoh golongan muda di Rengas Dengklok terus membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tetap berpendirian teguh pada prinsipnya bahwa tidak akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu secara resmi. Di tengah situasi tersebut, Ahmad Subarjo beserta ajudannya Sudiro datang. Ahmad Subarjo kemudian memberitahu tentang kebenaran berita tersebut, yaitu kekalahan Jepang terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 tanpa syarat. Mendengar hal itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya percaya dan mereka sepakat untuk segera memerdekakan bangsa Indonesia. Ahmad Subarjo pun meminta golongan muda untuk segera mengembalikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta. Ahmad Subarjo memberi jaminan kepada tokoh-tokoh golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan besok 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar kesepakatan tersebut, akhirnya golongan muda dan golongan tua sepakat kembali ke Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 malam. Para tokoh bangsa Indonesia waktu itu langsung bergegas masuk ke rumah Laksamana Maeda sebagai tempat yang dirasa paling aman untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno menulis konsep teks proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo memberi saran atau sumbangan berupa lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi adalah hasil dari sumbangsih pendapat Ahmad Subarjo. Sedangkan kalimat kedua adalah hasil dari pemikiran Muhammad Hatta. Kemudian Soekarno pada pukul 4 pagi membacakan teks proklamasi di depan hadirin. Dan semuanya sepakat akan isi teks proklamasi yang akan dibacakan nanti. Pada akhirnya seluruh peserta yang hadir sepakat. Dan kemudian Insinyur Soekarno menyuruh Seyuti Melik untuk mengetik ulang teks proklamasi tersebut dengan beberapa perubahan. Dr. Muwardi dan beberapa tokoh-tokoh pemuda lain pada waktu itu di depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 mempersiapkan segala sesuatu yang bersifat teknis untuk berlangsungnya prosesi pembacaan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya, setelah tokoh-tokoh bangsa hadir di depan rumah Insinyur Soekarno, Insinyur Soekarno pun keluar dari rumahnya didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta untuk membacakan teks proklamasi dan disaksikan oleh seluruh rakyat waktu itu. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta berpidato dan dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang begitu bersejarah bagi bangsa Indonesia.
Setelah selesai pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera yang dipimpin oleh Latif Hadiningrat dan Es Suhud, yang kemudian serempak oleh seluruh rakyat Indonesia diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sekian di video kali ini. Semoga setelah menyimak video ini bisa membangkitkan semangat patriotisme dan nasionalisme kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Salam belajar sepanjang hayat.